Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Salam jumpa kembali melalui live. Tetapi kita tetap semangat untuk mengikuti ibadah pagi ini. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita berjumpa kembali dalam minggu yang ceria ini, di mana anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tidak lama lagi, tinggal berapa minggu lagi, kita akan merayakan Natal. Aduh, pasti anak-anak sudah senang sekali, bergembira untuk mempersiapkan diri menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, untuk itu anak-anak, baik, saya jemput anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Satu kali lagi. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Iya, nah anak-anak, kita masih tetap berdiri. Kita mau bersyukur bahwa pagi ini Tuhan masih memberikan kasih setianya kepada kita untuk bersyukur bahwa Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Kita berdoa dulu. Kasih karunia Tuhan, di pagi yang indah ini kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Kita ucapkan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam juga bagi ibu guru ya. Nah, anak-anak, baik, kita masih mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Untuk itu saya persilahkan anak-anak duduk kembali ya. Nah, kita nyanyi lagi, Gita Sorga Bergema. Ya. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Iya, anak-anak sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita-cerita melalui Alkitab. Ya, firman Tuhan yang akan dibawakan Ibu Guru Cindy. Anak-anak pasti telah siap untuk mendengarkan cerita yang akan dibawakan. Namun, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita mohon tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami kembali datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai kami, memberikan kami senantiasa kekuatan, kemampuan, terlebih kesehatan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Engkau menghimpun kami walau di rumah saja, mengikuti ibadah melalui live streaming, tetapi semuanya itu tidak mengurangi kasih setia Tuhan. Tuhan berkati kami, buka hati, telinga kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Nah, anak sekolah minggu, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang seseorang yang tinggal di tanah Uz. Ada tidak yang bisa tebak siapa sih sebenarnya yang dimaksud itu? Ada yang bisa tebak? Abraham? Bukan. Samuel? Bukan juga. Daud? Bukan juga. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita tentang Bapak Ayub. Nah, Bapak Ayub ini adalah seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia juga sangat menyayangi Tuhan. Karena dia sangat menyayangi Tuhan, karena dia sangat dekat dengan Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Dia diberikan harta yang banyak ternaknya. Pokoknya semua yang baik ada pada Ayub. Nah, Ayub juga diberkati dengan diberikan keturunan. Anak-anak Ayub ada banyak, anak sekolah minggu. Anaknya Ayub ada 10. 7 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Nah, tapi Ayub ini walaupun dia punya harta yang banyak, walaupun dia dekat dengan Tuhan, tetapi ada sesuatu yang spesial dari Ayub. Apa itu? Kita akan dengarkan dan saksikan video berikut. Baiklah, mari kita selami lebih lanjut. Jadi, kitab Ayub diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani, dia disebut setan. Setan? Siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil. Dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima. Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut.
Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat. Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini. Dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang, bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya, memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk, tetap percaya pada hikmat Tuhan. Dan itulah kitab Ayub dan akhir dari seri kitab hikmat. Kitab-kitab hikmat dalam Alkitab ini sungguh menakjubkan. Masing-masing menawarkan sudut pandang yang unik tentang kehidupan yang baik. Dan kita perlu mendengar semuanya bersama-sama seiring kita belajar untuk hidup penuh hikmat dan dalam takut akan Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, ternyata apa yang kita dapat dari cerita Ayub? Ternyata memiliki kekayaan itu dapat membuat kita lebih bergantung kepada harta daripada Tuhan. Nah, yang kita pelajari dari Ayub tidak seperti itu. Harta yang melimpah membuat Ayub semakin dekat dengan Tuhan. Sekalipun Ayub dalam pergumulan, sekalipun hartanya diambil oleh orang, dicuri, terbakar, dia mengalami sakit penyakit, tetapi kepercayaannya kepada Tuhan tidak hilang karena Ayub tidak bergantung kepada harta yang dia miliki. Nah, harta juga tidak membuat dia sombong, tetapi semakin memuliakan Tuhan. Teman-temannya Ayub meninggalkan dia, istrinya Ayub meninggalkan dia,
anak-anaknya Yakub, Ayub juga meninggalkan dia. Tetapi dia tidak pernah kecewa kepada Allah. Dia juga tidak hilang percayanya kepada Tuhan. Dan dia semakin memuliakan Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu, kalau mungkin anak sekolah minggu dalam kehidupannya berkecukupan, punya handphone, punya mobil yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari, tetapi harusnya tidak membuat kita sombong. Mungkin anak-anak sekolah minggu punya handphone sekarang, iPhone lah, apalah, punya tab, itu digunakan untuk menunjang kebutuhan anak sekolah minggu menjadi orang yang lebih baik dan tidak sombong. Nah, maka dari itu kita harus sadar bahwa harta itu semuanya berasal dari Tuhan. Bukan karena kita, tetapi semua karena berkat dari Tuhan. Tuhan bisa memberi, Tuhan bisa juga mengambil. Sama seperti Ayub. Tuhan memberikan Ayub harta yang berlimpah, Tuhan juga yang ambil itu. Dan pada akhirnya kalau kita setia dan percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita selalu berkat yang lebih dan lebih lagi. Demikianlah firman Tuhan. Judulnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahan dari cerita kita pada hari ini dari Ayub 42 ayat 1 sampai 17. Nah, kita buka sama-sama Alkitab kita di Perjanjian Lama, Ayub 42 ayat 1 sampai ayat 17. Nah, Ibu guru baca ya bersama anak sekolah minggu di rumah dengan mama papanya. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar Engkau, tetapi Engkau sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita
dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang, 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kezia, yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anaknya Ayub, dan diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian firman Tuhan. Cerita hari ini mengajarkan kita untuk selalu bergantung pada Tuhan. Kalau kita bergantung pada Tuhan, setiap berkat, setiap usaha, setiap apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan berkati. Kita menikmati proses yang kita alami bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah dengarkan cerita yang dibawakan Ibu Guru Cindy. Tentang apa anak-anak? Cerita tentang Ayub. Nah, bagaimana kehidupan Ayub itu anak-anak? Ayub itu diberkati Tuhan karena dia baik, dia jujur. Apa yang tidak dia punya? Segala-galanya dia punya, ya. Kaya, penuh hikmat, dan dia selalu hidup dalam naungan kasih Tuhan. Nah, anak-anak, Ibu Guru mau kasih kreativitas untuk anak-anak ya. Kita siapkan 1 kertas. Ya, Ibu Guru dengan Pak Guru mungkin tidak sempat bagikan di rumah-rumah, tetapi anak-anak bisa nanti kalau selesai ibadah bisa mengambil 1 lembar kertas ya. Kita siapkan 1 kertas dan pulpen ya, jangan lupa. Lalu kertas ini kita ambil, kita lipat. Anak-anak tahu melipat kan? Melipatnya dengan cara begini. Lalu kita jadikan seperti kipas ya. Berurut-urut kita lipat sampai jadi seperti ini. Nah, kita lihat ya, Ibu Guru tadi sudah lipat ini. Seperti kipas-kipas kalau kita bikin. Pasti semua anak-anak tahu. Ya, setelah anak-anak sudah melipat kertasnya jadi begini, lalu kita akan menuliskan 1 ayat di dalam kertas ini. Bagaimana caranya anak-anak? Nah, kita menulis Ayub pasal 1 ayat 21. Ayub pasal 1 ayat 21. Apa bunyi daripada firman Tuhan itu? Ayub pasal 1 ayat 21. Di situ dikatakan bahwa aku dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan masuk ke dalamnya. Lalu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, itu ada 5 kalimat di dalam 1 ayat itu. Bagaimana caranya kita nulis anak-anak? Lalu di lembaran pertama kita tulis Ayub pasal 1 ayat 21. Seperti Bu Guru tulis. Lalu kita buka lagi. Kita menulis lagi di situ. Yang pertama, lembaran pertama, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, ya. Nah, kita buka lagi, kita tulis lagi di situ.
dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ya, yang ketiga anak-anak, kita buka lagi, kita akan tulis lagi di situ. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi. Kemudian yang keempat, Tuhan yang mengambil, ya, Tuhan yang mengambil. Lalu kalimat terakhir, kita buka lagi. Ya, terpujilah nama Tuhan. Nah, anak-anak, jadi nanti anak-anak buat seperti ini, lalu bisa disimpan di dalam buku atau di Alkitab kita, supaya teringat selalu di dalam hati kita bahwa firman Tuhan yang benar ini kita akan ingat selalu, ya, bahwa dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan masuk ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, itu anak-anak ingat ya, selesai ibadah nanti kalian bisa lakukan itu. Nah, anak-anak, sekarang tibalah saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur, tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Jadi persembahan sudah disiapkan, kita masukkan dalam amplop dan nanti akan diberikan kepada ibu guru yang akan menjemputnya. Nah, baik, apa lagunya anak? Kita diberikan segala milikku. Jadi apa yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan. Kita nyanyi juga segala milikku, ya. Segala milikku ku terima dari Bapa, badan dan jiwa diberikan olehnya. Segala hidupku, hormat dan puji syukur ku berikan padanya untuk selama-lamanya. Senang hatiku pun senang, senang sampai selamanya. Ku ikut Tuhan selalu, ku serahkan hidupku, bila ku pandang Yesus senang hatiku. Iya. Apa yang kita diberikan Tuhan, semua milik kita itu adalah asalnya juga daripada Tuhan. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nah, doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Guru Cindy. Ya, baik anak-anak, persiapkan diri untuk masuk dalam doa syafaat. Nah, anak sekolah minggu, kita akan berdoa syafaat dan doa persembahan. Mari kita tenangkan hati kita fokus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini yang mengajarkan kami untuk selalu bergantung pada Tuhan. Engkau yang membuat kami melakukan firman itu, memampukan kami dalam segala usaha kami, dalam meraih cita-cita kami. Engkau yang memampukan kami agar kami menggantungkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengatur semuanya itu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah virtual. Ya Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu, memberikan ia kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan. Segala usaha, cita-cita yang dilakukan untuk mengemban pendidikan, meraih cita-cita anak-anak-Mu, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Berdoa untuk orang tua kami, mama, papa, opa, oma, tante, om, yang senantiasa mendidik kami. Berikanlah kesabaran, kekuatan, agar dapat
menuntun kami agar untuk semakin dekat padamu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Engkau yang menjamahnya ya Tuhan, agar tubuhnya yang sakit boleh Engkau sembuhkan. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa persembahan telah kami berikan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan yang kami berikan, agar kiranya boleh menjadi alat bagi pelebaran firman-Mu. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu yang juga senantiasa memberikan pelajaran-pelajaran tentang firman Tuhan. Engkau yang memampukan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sebentar lagi ibadah kita telah selesai. Mari kita memuji lagi nama Tuhan, ya. Kita berdiri, kita menyanyi, beri syukur, ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, serahkan hidupmu, kasihnya kini jadi milikmu. Ya, kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Singkat namun indah dalam persekutuan kami. Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai kami sepanjang hari ini, bahkan sampai kami bertemu pada minggu mendatang. Tuhan memberkati kami. Amin. Ya, kita masih tetap berdiri, kita nyanyi Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa Allah besertamu. Sampai jumpa Allah besertamu. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, sampai ketemu minggu mendatang. Tuhan memberkatimu.